Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang hendak pergi ke suatu tempat. Dan ia didampingi oleh banyak pengawal. Ini dia bernama Yang Panso, bisa dibilang, dia adalah seorang bos gangster yang siap melakukan cara kekerasan. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ia memiliki seorang pengawal yang sangat setia. Suatu ketika, ia meminta pengawalnya untuk menyelesaikan masalah yang menghambat bisnisnya. Pengawal pun datang ke suatu pabrik kayu. Dan meminta pemiliknya untuk menjual lahan secara paksa. Bos pemilik pabrik kayu pun terpaksa menjualnya. Karena tangannya hendak dipotong oleh pengawal, pemilik pabrik kayu tersebut bernama Jongki. Di tempat lain, Yang Jang Panso sedang makan. Dan tamu tak diundang bernama bos yang menghampiri, ia terlihat kecewa pada Jang Panso, karena tak menyerahkan proyek perusahaan kepadanya. Selesai makan, ia menemui mertuanya, dan membahas tentang proyek perusahaan. Setelah melihat perusahaan yang sebentar, Yang El Panso pun berangkat ke kedai untuk makan. Di sana hanya ada siswa SMA, dan dirinya. Jang Panso serta menikmati makanannya, sedangkan siswa SMA tersebut, menghabiskan 5 mangkok mie langsung. Bersamaan saat Yang Panco hendak pergi, siswa SMA tersebut ingin membayar. Namun ia lupa membawa uang, dan berakhir Jang Panso lah yang membayar semuanya. Adegan berpindah melihat seorang gadis SMA. Lari terburu-buru ke atap sekolah, dengan hanya mengenakan sepatu kiri. Sedangkan Yang Panso yang terjebak macet, keluar dari mobilnya untuk merokok, dan mengangkat telepon. Di atas gedung terlihat seorang siswa berusaha mengambil sepatu yang tersangkut, namun siswa tersebut tak mampu menyeimbangkan badan, dan jatuh dari gedung. Siswa tersebut jatuh menimpa Jang Panso, yang kebetulan berada di bawah. Ketika sadar Yang Panso, merasa heran karena perawat menyebutnya sebagai siswa. Ia pun keluar ruangan, dan tak sengaja melihat ruang pasien lain. Dan ia terkejut melihat dirinya berbaring di sana. Tiba-tiba, Yungki datang memeluknya. Dengan begitu khawatir, Yang Panso lebih terkejut lagi, mengetahui jiwanya terjebak di dalam tubuh siswa SMA, bernama Dong Hyun. Dokter berkata kepada Jong Kei, jika anaknya kehilangan ingatan masa lalu. Namun terlepas dari itu semua, tak seorang pun yang mengetahui, jika jiwa Yang Panso dan Dong Hyun tertukar. Yang Panso masih tak percaya, terjebak di tubuh tersebut. Ia pun teringat, dengan wanita pemilik kedai, dan bergegas ke sana. Sayangnya, warga setempat berkata, jika di sana tak pernah ada kedai, dan di kediamannya. Bos yang sangat senang, mengetahui Yang Pansel tak sadarkan diri, dengan tubuh barunya tersebut. Yang Panco pulang ke rumahnya, dan membuat sang istri ketakutan. Hingga melaporkannya pada polisi, namun beruntungnya Yang Panso tidak dipenjara, karena ia masih di bawah umur. Agar bisa kembali ke tubuh asilnya, Yang Panso, berkali-kali menjatuhkan tubuh Dong Hyun, ke tubuh Yang Panco, yang asli. Namun tak ada hasil, pengawal Yang Panco yang melihatnya pun mengusirnya. Karena mengira, Dong Hyun ingin mencelakai bosnya, Yang Panso ikhlas menjadi Dong Hyun. Ia pun pulang bersama ayahnya, karena Dong Hyun kuat makan. Sang ayah menyiapkan banyak makanan, dan saat baru mulai makan, Japanso pusing dan tak sadarkan diri. Namun, ketika ia membuka mata, ia baru menyadari. Semua makanan telah dihabiskan. Keesokan harinya, Jang Panso pun berangkat sekolah, bersama sang ayah. Dan mulai mengikuti pelajaran. Ketika waktu makan tiba, Jang Panso tak begitu menghiraukan yang terjadi di sekitarnya. Namun karena merasa terganggu, ia pun bicara. Hal tersebut, membuatnya hendak dipukul, oleh seorang siswa, yang suka membuli. Beruntung, guru melihatnya, sehingga tak terjadi perkelahian. Namun saat jam istirahat, Janso pun, memenuhi permintaan anak tersebut untuk bertemu. Jang Panso pun, menamparkan anak tersebut berkali-kali, karena ia berkata, jika ia sangat suka, memukul Dong Hyun, dan menganggapnya sangat mudah dibuli. Terus sampai di situ, saat tukang buli mengganggu teman Dong Hyun. Tak sengaja, mereka bertemu lagi dengan Yang Panso. Yang Panso pun, menemukan HP mereka, dan menyitanya, setelah pulang sekolah. Japanso pun, melihat kejadian yang sebenarnya dari HP tersebut. Malam hari,
Istri Yang Panso, yang kedapatan berjalan dengan seorang pria. Dihadang oleh bos Yang, dan anak buahnya. Ia mengancam, agar istri Japanso mau bekerja sama dengannya. Di tempat lain Yang Panso dengan tubuh Dong Hyun, menemui pengawal setianya, yang sedang menjaga tubuh Yang Panco, yang masih belum juga sadarkan diri. Agar pengawal percaya, jika dirinya adalah Yang Panso. Yan Panso pun, memberitahu, segala hal tentang pengawal yang ia ketahui, hingga pengawal pun percaya, jika ia benar-benar Japanso, yang sedang terjebak, di tubuh siswa SMA. Pengawal, kemudian memberitahu, jika bos Yang sedang menyiapkan suatu rencana besar, untuk menjatuhkannya. Keesokan harinya, Yang Panso, berencana berhenti sekolah. Dan meminta pengawal, untuk membantunya, ia pun tak sengaja ditabrak oleh seorang gadis. Karena bonekanya terjatuh, Yang Panso pun mengejarnya, dan mengembalikan boneka tersebut. Gadis itu bernama Hyun Jung, teman dekat Dong Hyun. Ketika hendak pulang, ia pun terkejut melihat ibu Hyun Jung yang datang. Ia memanggilnya, dengan nama Misun, Yang Panso pun tak percaya. Ia bertemu lagi, dengan masa lalunya. Setelah 17 tahun lamanya, ia juga terkejut, karena Jong Hyun adalah anak Misun. Untuk memastikan, Hyun Jung, anaknya atau bukan. Ia pun, meminta pengawal untuk mengambil rambutnya. Sedangkan, Yang Pansu mengambil rambut Hyun Jung. Setelah hasilnya keluar, ia pun bersedih, sekaligus bahagia. Mengetahui, Hyun Jung adalah anaknya. Ia bersedih karena mengetahui anaknya, adalah korban bully di sekolah. Di kelas pun, ia jadi tak konsen. Apalagi melihat anaknya, dibully di hadapannya. Selama pulang sekolah, Japanso pun, memberitahu yang terjadi terhadap Hyun Jung. Kepada ibunya sedih, dan sekaligus kesal, terhadap Yang Panso. Yang dianggap, tak bertanggung jawab, sebagai ayah, Yang Jun. Yang Panso yang mendengar pun, hanya diam. Dengan rasa bersalah, di kediaman mertua Yang Panso, sang istri membuat cerita mengenai Yang Panso, yang menipu dan mencuri 3 miliar, dari keluarga mereka. Sang istri bekerja sama, dengan bos Yang, dalam melakukan kelicikan tersebut. Keesokan harinya, Japanso mengajak Hyun Jung berlatih bela diri, dan olahraga. Pengawal, menjadi pelatih mereka. Yang Panso melakukannya, untuk menurunkan berat badan. Dan mendekatkan diri kepada sang anak, setelah Yang Ponsel berusaha keras. Berat badan, Dong Hyun pun turun. Dan membuat murid di sekolah terpesona, dengan ketampanannya. Saat berkunjung, ke rumah Hyun Jung. Ia pun, mengambil foto Hyun Jung, ketika masih kecil. Malam hari ayah Dong Hyun, yang baru pulang bekerja. Tiba-tiba, dicegah oleh penagih hutang. Ia pun, dipukul hingga pingsan. Karena melindungi Yang Panco yang hendak menolong. Japanso pun mengutus pengawalnya, untuk memberi pelajaran, pada orang-orang tersebut. Dengan mudahnya, pengawal mengalahkan mereka, dan memintanya, untuk menghapus semua hutang ayah Dong Hyun. Hari berikutnya, ketika waktu makan siang di sekolah tiba, si tukang bully, mulai mencari masalah lagi dengan Jong Hyun. Namun, kali ini, Jong Hyun melawan. Dan, membuat mereka, ketakutan. Karena telah membantu Hyun Jun. Ibunya pun, membuatkan mie spesial untuk Dong Hyun. Japanso, yang berada di tubuh Dong Jun pun menyukai makanan tersebut. Tak lama, pelanggan membuat keributan, sehingga Yong Panso marah, dan menghajarnya. Ibu Jong Hyun, yang curiga, dengan tingkah Dong Hyun pun, menanyakan, kecurigaannya. Jan Panco pun menjelaskan, jika dirinya, terjebak dalam tubuh Dong Hyun. Dia juga memberitahu segala hal, yang ia ketahui, tentang Misun. Hingga Misun pun percaya, meskipun marah, mengetahui Jang Panso yang sudah lama menghilang. Tiba-tiba, muncul dengan keadaan seperti itu. Japanso pun diusir, di masa lalu, Japanco mengakhiri hubungannya, dengan Misun. Karena ingin menikah, dengan anak bosnya, ketika di sekolah. Yang John yang diundang ke pesta, terlihat gembira. Ia pun pergi seorang diri, sedangkan Japanso, bertemu dengan Misun di kafe. Saat pertama kali, mereka bertemu dulu. Japan Panso meminta maaf,
atas segala kesalahannya selama ini. Namun, Misun tak mau memaafkannya. Karena, Jan Panco tak pernah sekalipun mencarinya dan sang anak. Keduanya pun terlihat bertengkar, sehingga semua orang yang berada di kafe memperhatikan. Jan Panco yang berusaha minta maaf, tiba-tiba mendapat telepon, mengenai Hyunjung yang dalam bahaya. Japanco pun pergi, terburu-buru, membawa mobil, menuju lokasi pesta. Di tempat pesta, Jong Hyun dipaksa meminum alkohol. Dan karena menolak, ia pun disiram. Jang Panso pun langsung menolong, dan menghajar orang-orang yang mengganggu Hyunjung. Hari berikutnya, pengawal memberitahu, jika istri Yang Panso mengambil 3 miliar. Dan bekerja sama dengan bos Yang, untuk menjatuhkan Japanso. Atas perintah Japanso, pengawal pun menemui mertua. Dan menyerahkan surat, ketika hendak pulang dari kedai Misun, seorang siswa SMA, menyatakan perasaannya pada Jang Panco, namun Japanso menolak. Yunjung pun, mengungkapkan perasaannya di waktu yang sama. Namun tak dijawab oleh Jang Panso. Misun yang mengetahui anaknya, menyukai Japanco pun berusaha membujuk, agar Junjung berhenti menyukainya. Hyunjung yang tak mengetahui, jika berada di tubuh Japanso, saat ini, adalah ayahnya, sangat kesal kepada ibunya. Ibu Jung Hyun juga datang ke sekolah, dan meminta Yang Panso menjauhi anaknya. Pembicaraan mereka pun tak sengaja, didengar Jong Hyun. Japanso pun membuat keadaan makin rumit, ia berkata jika dia mencintai ibu Jong Hyun. Dan hal tersebut, membuat Jong Hyun makin kecewa. Beralih ke rumah sakit, bos yang masuk ke ruang tempat Japanso dirawat. Setelah mengembangkan para penjaga, yang berjaga di luar, dan Jang Panso yang tiba-tiba sadar. Membuat bos yang pingsan, karena kaget. Dong Hyun yang berada di tubuh Japanso. Pulang ke rumah, dan membuat sang ayah lari ketakutan. Meski mengaku, sebagai Dong Hyun. Sang ayah masih tak percaya, Japanso pulang sekolah. Lega melihat tubuhnya sudah sadar, dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Dong Hyun juga begitu, ia terkejut, melihat tubuhnya sudah berubah. Jang Panso dan Dong Hyun pun menjelaskan, tentang tertukarnya jiwa mereka. Meski awalnya sulit dipercaya, ayah Dong Hyun pun pada akhirnya percaya, jika kalau anaknya tertukar. Yon Panso kemudian, meminta Dong Hyun yang sudah sadar, untuk membantunya, minta maaf pada Misun. Kaburnya Japanso dari rumah sakit, membuat bos Yang, dan istri Japanso khawatir. Mereka takut, jika kerjasama mereka terbongkar. Japanso dan Dong Hyun, kemudian menemui Misun. Jan Panco yang masih berada di tubuh Dong Hyun, berbohong, dengan berkata, jika, jiwanya sudah kembali ke tubuhnya yang asli. Seperti permintaan Japanco, Dong Hyun pun meminta maaf, pada Misun. Namun, tiba-tiba, bos Yang dan anak buahnya datang, hendak menangkap Japanso, karena keadaan di luar dugaan. Misun dan Dong Hyun diminta bersembunyi. Akhirnya, Jang Panso yang masih berada di tubuh Dong Hyun, melawan tamu tak diundang tersebut seorang diri. Melihat keadaan tak terkendali, Misun keluar membawa tabung gas, dan mengancam, akan meledakkan diri bersama mereka. Misun juga berkata, jika siswa SMA tersebut adalah ayah dari anaknya. Kemudian Misun, mengatakan seluruh perasaannya selama ini tentang Japanso. Japanso pun, akhirnya mengetahui perasaan Misun yang sebenarnya. Setelah semua pergi, Misun kembali bicara dengan tubuh Japanco. Japanso pun lega karena mendengar Misun sudah memaafkannya. Siang hari, istri Japanso dipanggil oleh ayahnya, dan membaca surat yang telah dikirim oleh Japanso, melalui pengawalnya. Ayahnya sudah tahu, jika anak perempuannya bekerja sama dengan bos Yang untuk mengkhianatinya. Secara tak sengaja, sang anak pun mengaku, Dong Hyun yang masih berada di tubuh Japanso. Menemui mertua Japanso, sebelumnya ia, telah mendapatkan arahan dari Japanso. Yang Panso dan pengawal, berada di mobil, untuk mengawasi pembicaraan Dong Hyun. Awalnya, pembicaraan mertua, dan Dong Hyun berjalan sesuai dengan panduan Japanso. Namun, ketika mertua menanyakan tentang istri dan anak Yang Panso, alat penghubung Dong Hyun dan Japanso error. Sehingga, komunikasi mereka terputus.
Dong Hyun pun berbicara semampunya, namun hal tersebut membuat sang mertua tersentuh. Dong Hyun menolak warisan dari mertuanya, dan memilih untuk kembali berkumpul bersama keluarganya. Mertua pun mengizinkan. Ya Panso yang berada di luar pun, langsung memeluk Dong Hyun yang sudah kembali. Ia berterima kasih, karena Dong Hyun lebih bijak darinya. Namun, tiba-tiba, istri Japanso yang kesal, hendak menabrak tubuh Japanso dengan mobilnya. Sayangnya yang ia tabrak, adalah tubuh Dong Hyun. Sehingga, ialah yang dilarikan ke rumah sakit. Jiwa Dong Hyun, maupun Japanso masih belum juga kembali ke raga masing-masing. Dalam keadaan itu, Japanso pun mengungkap, pada Hyunjung. Jika ia adalah ayahnya, namun Jung Yuntaj begitu menanggapi, semua yang dikatakan Japanso. Ia berpikir, Dong Hyun hanya mengeluarkan omong kosong. Ia tak tahu, jika pria itu adalah ayahnya. Jung Hun malah heran, dengan pria yang berdiri di sampingnya. Ia tahu, jika pria itu adalah ayahnya. Karena, ia pernah melihat foto sang ibu, bersamanya. Jong Hyun pun pingsan, bersamaan dengan Jang Panso. 6 bulan kemudian, setelah operasi selesai. Semua kembali normal. Dong Hyun sudah kembali ke tubuhnya. Dan disambut baik oleh teman-temannya. Dong Yun yang asli tak pandai berkelahi, namun kali ini sekolahnya sudah aman. Karena para tukang buli, sudah dipindahkan. Ayah Dong Hyun, Japanso dan pengawalnya, kini bekerja di kedai Misun. Mereka semua terlihat bahagia, dan menikmati kehidupan barunya. Dan cerita pun berakhir.